Masih di Good Morning, selain berburu kuliner untuk berbuka puasa, yang nggak kalah menarik di bulan Ramadan adalah berburu kuliner di saat sahur. Nah, di Surabaya ini ada kuliner rawon unik yang dipadukan dengan pecel. Nah, mungkin Anda sudah sampai kampung halaman, sudah sampai Surabaya, dari Jakarta atau dari manapun, sudah sampai sana, butuh makanan yang unik-unik, nah bisa dicoba tadi ya, Betul. rawon pakai Pecel. pecel. Nah, sementara itu bagi yang ingin berburu oleh-oleh, nah kota Solo juga punya banyak pilihan. Bagi yang akan liburan atau mudik ke kota Solo, ada toko oleh-oleh yang menjual racikan wedangan teh khas Solo, ini yang terkenal dengan nasgitelnya, alias panas, legi atau manis, dan juga kental. Surabaya dikenal dengan aneka jajanan malam. Bulan Ramadan menjadi momentum menarik untuk berburu jajanan sahur yang menggugah selera. Kuliner hitam nan nikmat menjadi salah satu incaran. Di antaranya ada rawon. Ya, rawon ini bukan rawon biasa. Rawon dipadu dengan pecel. Wah, unik kan? Untuk menikmati pecel dengan siraman kuah hitam rawon, pembeli rela antri. Beruntung, saya masih kebagian rawon pecel dengan lauk empal. Saya sudah menunggu sekitar 15 menit baru sekarang dapat giliran. Dan di sini yang paling unik adalah rawon pecel. Saya mau mencoba rawon pecel. Siapa cepat, dia dapat. Buka dari pukul 8 malam, rawon pecel ini selalu ramai hingga waktu imsak. Akhirnya pesanan saya datang dan ini adalah bentuk dari rawon pecel. Kalau rawon pecel, lauknya adalah telur sama ini ada tahu balinya. Pecelnya ya ada sayurnya dan cambah ini yang sudah biasa ya. Lalu ada kuah rawonnya. Nah kalau rawonnya, tara, ada empalnya. Sepertinya udah aromanya enak sekali ya. Rawon pecel ini sudah populer sejak tahun 2005. Awalnya warung makan kaki lima yang berada di emperan toko Pasar Pucang Surabaya ini menyajikan menu rawon, pecel, dan nasi campur. Tapi sejumlah pelanggan secara spontan meminta pecel disiram kuah rawon. Akhirnya menu rawon pecel pun jadi andalan. Itu konsumennya sendiri yang memilih antara pakai kuah rawon, itu konsumen yang bikin nama itu. Jadi kita tuh pakai pecel kuah rawon, jadi akhirnya terkenalnya masalah pecel kuah rawon. Enak nongkrong, lihat jalan raya, terus ada pengamen nyanyi gitu, asik lah. Antrinya pol-polan. Tapi ramenya banget, tapi rasa dijamin enak. Dari kuliner sahur Surabaya kita beralih ke jajanan khas kota Solo. Tidak sah rasanya jika berkunjung ke kota Solo tanpa singgah di toko oleh-oleh. Seperti salah satu toko yang ada di Kemlayan Serengan ini. Namanya cukup unik, yakni Toko Den Mas Klewer. Toko ini menjual produk UMKM di Solo Raya dan produksi penyandang disabilitas di wilayah Solo Raya. Seperti makanan ekrol produk dari Delanggu Klaten dan juga berbagai jenis abon sapi yang banyak diproduksi dari UMKM di wilayah Solo. Tidak kalah unik, tempat ini juga menyediakan teh racikan yang biasa disajikan di wedangan-wedangan di Solo yang terkenal dengan rasa nasgitel, yakni panas, legi atau manis, dan kental. Bagi pembeli, berbagai jenis oleh-oleh dengan banyak pilihan memudahkan pembeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau makanan favoritnya lebih ke yang ini sih Pak, yang gurih-gurih kayak rengginan gitu, lebih suka biasanya buat bareng-bareng sama keluarga makan gitu sambil nonton. Ini kan wahanya makanan khas Solo Nurun, Mbak. Pendapatnya seperti apa Pak? Lengkap atau gimana Pak? Di sini sangat lengkap, terus banyak dari UKM juga kan, jadi bisa membantu UKM setempat. Aneka camilan dan oleh-oleh dibanderol mulai dari harga 7.500 sampai dengan 100 ribuan. Sementara menyambut lebaran, juga disediakan hampers untuk hantaran dari berbagai jenis oleh-oleh, mulai dari harga 150.000 hingga 400.000 rupiah sesuai permintaan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kalau kita bicara terkait dengan kuliner Indonesia, itu kan namanya suka aneh-aneh ya. Betul. Salah satunya ini ya, mungkin Anda pernah mendengar nggak makanan namanya jenang jaket? Nggak pernah dengar sih sebenarnya. Tahu saya jenang-jenang aja ya, Iya, jaket-jaket jaket-jaket aja. aja. Mungkin
jaketnya dikasih jaket. Gitu. Biar nggak dingin ya kuenya. Nah, si manis jenang jaket ini tidak asing lagi ternyata bagi masyarakat yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Saat libur hari raya ini, jenang jaket ini menjadi salah satu oleh-oleh khas yang diburu oleh para pemudik. Nah, kalau di Blitar ini di Jawa Timur yang laris menjelang hari raya adalah kue mawar, tapi mawarnya bukan samaran, nama samaran ya. Nah, kalau si mawar ini adalah varian dari kue kering yang cukup legendaris di kota tersebut. Kita lihat sama-sama. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, perajin di Dusun Munggang Sari, Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, sibuk memproduksi jenang jaket. Jenang jaket ini adalah nama untuk makanan yang kalau di Jawa Barat dikenal dengan sebutan dodol. Hampir 50% warga Desa Lesmana adalah perajin jenang jaket. Menjelang Lebaran, produksi makanan berbahan utama kelapa, beras ketan, dan gula merah ini meningkat. Alhamdulillah ya Pak. Sebelum puasa itu kita paling 2 ton kurang. Alhamdulillah setelah berpuasa ini ya bisa sampai 8 sampai 10 ton. Oh, berarti memasuki puasa meningkat ya? Ya, ada peningkatan. Produksinya bertambah itu ya? Bertambah ya. Makanya cuma di bulan puasa. Untuk memasang jenang jaket butuh waktu 3 jam lebih. Adonan harus terus diaduk hingga matang. Setelah masak, jenang dibungkus plastik dan diikat di masing-masing ujungnya. Bungkus plastik inilah yang disebut jaketnya jenang. Jenang jaket biasanya dikirim ke beberapa daerah, termasuk Karawang dan Bekasi. Perajin yang satu ini juga sibuk memenuhi pesanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para perajin kue kering khususnya kue mawar yang menjadi hidangan legendaris di kota Blitar, Jawa Timur. Susilarini, produsen kue mawar di Kelurahan Pakun dan Kecamatan Sukorejo menyebut, saat pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2021 permintaan kue mawar turun drastis. Kini usahanya mulai menggeliat kembali. Alhamdulillah saya sudah keluarkan untuk produksi ya, itu sekitar 1.500 mika dan satu mikanya itu berkisar kurang lebihnya 500 gram. Dalam 3 pekan, omset yang diperoleh Susilorini mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Rekomendasi kuliner Indonesia udah. Nah, saatnya kita ajak jalan-jalan virtual melihat kuliner berbuka puasa di negara Timur Tengah. Kira-kira seperti apa ya suasana berbuka di sana? Yuk kita simak bareng-bareng usai jeda nanti ya.